Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya ibu-ibu semua? Alhamdulillah sehat Bu Mira. Alhamdulillah. Kita bertemu lagi nih di modul 2.3. Pada saat ini kita akan melaksanakan praktik coaching. Perkenalkan, saya Mira Amazola selaku observer, Bu Marniati selaku coach, dan Bu Fitri Kumalasari nantinya akan berperan sebagai coachee. Nah, mungkin pada tahap awal ini saya akan bertanya dulu kepada Bu Marniati selaku coach sebagai pranya ya Bu ya, sebagai kegiatan pra coaching. Nantinya saya akan mencoba mengevaluasi kegiatan coaching memakai alur Tirta. Apakah Bu Marniati sudah strict di jalannya, sudah menggunakan alur Tirta atau belum? Itu adalah pokok pembahasan pertama. Yang kedua nantinya adalah kita tahu kalau dalam praktek coaching ada kompetensi-kompetensi yang akan dicapai. Nah, Bu Marniati masih ingat ya apa saja nih ketiga kompetensi yang akan dicapai itu? Masih ingat Bu Mira? Ya. Rencananya ada 3 nih Bu Mira ya. Akan dicapai dalam kompetensi coaching ini. Yang pertama yaitu tentang kehadiran penuh, Ya. yang kedua tentang mendengarkan aktif, dan yang ketiga menggali pertanyaan yang berbobot kepada coachee Bu Mira. Oke. Nah, Bu Marniati sudah menyebutkan tadi 3 kompetensi yang akan dicapai dalam coaching. Nah, yang akan menjadi fokus utama Bu Marniati nanti apa nih? Apakah ada salah satu atau ketiga-tiganya langsung yang akan Ibu angkat nanti dalam proses coaching ini? Jadi pokok Rencananya ketiga-tiganya Bu Mira. Oke, langsung diborong ya Bu ya, 3-3. Oke. Nah, terima kasih Bu Marniati. Ya, mungkin Ibu Marniati tidak sabar lagi ingin langsung mempraktekkan praktek coaching bersama Bu Fitri Kumalasari. Nah, kami berikan waktu dan tempat kepada Bu Marniati dan Bu Fitri Kumalasari untuk langsung melakukan praktek coaching. Ya, terima kasih Bu Mira. Assalamualaikum Zahami. Waalaikumsalam Bu Fitri. Zahami, bisa mengganggu waktu Zahami sebentar? Bisa Bu Fitri. Apa yang mau Bu Fitri bicarakan? Oh, makasih ya Zahami sebelumnya. Saya ini punya sedikit permasalahan tadi di kelas Zahami. Oh, anak-anak di kelas saya kalau belajar tidak fokus, suka bertengkar, ribut. Oh, dan di kelas antara jumlah siswa laki-laki dengan perempuan tidak berimbang. Jumlah laki-laki di kelas saya itu ada 20 orang, sedangkan jumlah perempuan ada 10 orang. Kira-kira apa yang Bu Fitri inginkan dari percakapan kita ini? Nah, tujuan percakapan kita kali ini, saya ingin kelas saya itu tenang dalam belajar dan murid-muridnya tidak ribut serta bertengkar di kelas Zahami. Berbicara kelas yang diinginkan, kira-kira yang ideal menurut Bu Fitri seperti apa? Menurut saya yang ideal itu adalah kelas saya, murid-murid di kelas saya aktif dalam belajar, tidak ribut ya Zah ya. Terus saya ingin di antara murid saya itu tumbuh rasa saling ketergantungan, kebersamaan, dan saling menghormati, sehingga mereka dalam pembelajaran bisa fokus dan paham apa yang akan dipelajari nantinya. Berarti kelas yang ideal Bu Fitri inginkan adalah murid-murid yang aktif di dalam kelas ya Bu Fitri ya? Iya Zah. Fokus juga dalam pembelajaran. Terus karakter murid Bu Fitri juga ada karakter kebersamaan, saling menghormati ya Bu Fitri? Iya Zah. Nah sekarang kalau diibaratkan ada level nih Bu Fitri, level 1 sampai level 10. Kira-kira kriteria kelas ideal yang Bu Fitri inginkan di kelas itu berada di level berapa sekarang?
Kalau sekarang kondisi di level kelas saya itu berada di level 5 ya Zah ya. Dan level yang saya inginkan itu saya berharap anak-anak saya berada di level 8 Zah. Oh, berarti sekarang Bu Fitri berada di level 5 ya? Iya Zah. Kira-kira apa yang bisa Bu Fitri lakukan untuk bisa sampai ke level 8 Bu Fitri? Sebenarnya itu yang sedang saya pikirkan saya. Saya berpikir bagaimana saya bisa menjadikan kelas saya itu berada di level 8. Apa yang bisa Bu Fitri lakukan untuk bisa sampai ke level itu? Sebenarnya itu yang saya pikirkan tadi. Jadi menurut pengalaman saya, jika siswa saya sampai di level 8 itu saya harus melakukan beberapa trik seperti membuat media pembelajaran yang menarik, terus bercerita tentang pengalaman pribadi, pengalaman-pengalaman yang menarik, disuguhkan video pembelajaran yang menarik juga, dan melakukan ice breaking dalam pembelajaran. Ya, bisa dibilang kemampuan fokus mereka itu pun setelah melakukan itu juga tidak berlangsung lama ya Zah ya. Terus satu lagi mungkin dengan mengadakan kunjungan dari rekan sejawat ketika saya mengajari kelas. Berarti murid Bu Fitri bisa fokus dan aktif dalam belajar ketika Bu Fitri membuat media pembelajaran menarik ya? Iya Zah. Terus Bu Fitri bisa berbagi cerita pengalaman, memberikan ice breaking juga kepada anak-anak ya? Iya Zah. Iya. Nah, bagaimana menurut Bu Fitri? Bisa tidak Bu Fitri melakukan kegiatan tersebut secara kontinu Bu Fitri? Itulah yang menjadi permasalahan saya Zah Amiyah. Terkadang saya tidak selalu bisa membuat media pembelajaran yang menarik. Saya juga jarang bercerita tentang pengalaman, melakukan ice breaking, ataupun mengajak teman untuk observasi di kelas saya. Apalagi sekarang pekerjaan banyak sekali tuntutannya. Terus juga bukan tambah lagi urusan keluarga atau rumah tangga, banyak lagi sepertinya Zah Ami yang membuat saya tidak dapat melaksanakan pembelajaran menarik yang saya inginkan tersebut. Terkadang saya pun berada di kelas pikiran entah kemana-mana. Berarti sekarang Bu Fitri belum konsisten ya menyiapkan media pembelajaran yang menarik ya Bu Fitri? Iya Zah. Iya, ini karena ada tugas tambahan di sekolah maupun tanggung jawab di rumah ya. Iya Zah. Kira-kira apa Bu Fitri bisa fokus ke depannya Bu Fitri? Ya saya akan mencoba membuat diri saya terlebih dahulu rileks gitu Zah ya. Sebelum masuk kelas mungkin minum segelas susu hangat, atau saya pergi healing weekend ya Zah ya, atau saya membaca Al-Quran dulu Zahami sebelum masuk kelas sehingga saya bisa tenang dan rileks ataupun fokus dalam mengajar. Bagus sekali itu Bu Fitri. Kira-kira dari pilihan tersebut yang mana kira-kira yang mampu Bu Fitri lakukan dalam waktu dekat? Sepertinya yang membuat saya tenang ya membaca Al-Quran ya Zahmi ya. Saya akan mencoba meluangkan waktu saya 5-7 menit untuk membaca Al-Quran sebelum masuk kelas. Berarti yang membuat Bu Fitri bisa tenang membaca Al-Quran ya Bu Fitri ya? Iya Zah. Kira-kira kapan Bu Fitri bisa memulainya? Secepatnya ya Zah ya. Bisa saja besok saya sudah harus memulainya. Baiklah Bu Fitri. Sepertinya Bu Fitri sudah mendapatkan solusi nih dari masalah yang Bu Fitri hadapi. Ya gimana Bu Fitri?
Yang saya dapatkan pada awalnya, saya sih mendapat permasalahan mengenai kelas saya yang ribut, murid yang tidak aktif, suka bertengkar, tidak ada kebersamaan. Namun setelah saya berbicara dengan Zahami, saya jadi bisa merefleksi diri. Sebenarnya masalah itu bukan berakar dari siswa saya, namun yang menjadi akar permasalahannya, saya sebagai guru yang tidak fokus dalam mengajar, Zahya. Baiklah Bu Fitri, kalau begitu ini kita bertemu lagi nih di minggu depannya ya Bu Fitri. Saya ingin tahu nih gimana cerita selanjutnya dari Bu Fitri nih. Makasih ya Zahami ya, sudah mau mendengarkan cerita saya, permasalahan dan saya sendiri, dan saya juga akhirnya mencarikan solusinya. Sekarang saya sudah merasa lebih rileks. Insya Allah apa yang saya inginkan tadi bisa terlaksana segera di kelas gitu. Makasih ya Zahami sudah mendengarkan permasalahan saya. Oke, mudah-mudahan insya Allah besok semuanya terlaksana. Terima kasih Zahami. Sampai jumpa. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Zahami. Waalaikumsalam Bu Fitri. Oke. Alhamdulillah ya ibu-ibu semuanya, percakapan coaching kita sudah berlangsung dengan sangat baik dan sangat lancar sekali, di mana Bu Ami sebagai coach dan Bu Fitri Kumalasari saling berbagi, saling sharing ya, sehingga Bu Marni sebagai coach nih bisa memunculkan potensi-potensi yang ada pada Bu Fitri Kumalasari, sehingga dengan sendirinya Bu Fitri Kumalasari sudah bisa memunculkan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Ya, hebat sekali nih coach kita. Terima kasih Bu Ami. Ya Bu Mira. Dari hasil observasi pengamatan tadi, yang menjadi fokus kita adalah bagaimana Bu Ami dalam proses coaching, apakah sudah memakai alur Tirta atau belum. Nah, menurut pandangan saya, ketika Ibu melakukan proses coaching bersama Bu Fitri Kumalasari, sudah nampak bagaimana pelaksanaan alur Tirta di dalamnya. Sudah ada penyampaian tujuan, identifikasi, aksi nyata, dan rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, itu sangat natural sekali. Pokoknya enak dilihat dan enak didengar gitu Ibu ya. Mungkin ada sedikit nih pertanyaan kepada Bu Marniati selaku coach. Menurut Bu Marniati, tadi kan sudah disampaikan pada awal sebelum coaching terjadi, Bu Marniati sudah ingin memunculkan ketiga kompetensi yang ada. Nah, menurut Bu Marniati, apakah sudah muncul apa belum kira-kira? Rasanya tadi dari alur coaching kita tadi ya Bu Mira ya, ya kehadiran penuh saya sudah berusaha juga untuk mendengar aktif dari coach saya Bu Fitri, atau mendengarkan aktif juga Bu Mira, menggali pertanyaan berbobot. Rasanya tadi saya sudah lakukan Bu Mira. Oke. Jadi dari ketiga kompetensi tersebut Ibu sudah berusaha memaksimalkan agar muncul pada saat proses coaching ya Bu Umar ya. Nah, menurut pandangan dan pemantauan kami juga seperti itu Bu, sama juga Ibu sudah memunculkan ketiga kompetensi tersebut ya. Bagus sekali dan menarik sekali apa yang Ibu sampaikan. Pertanyaan-pertanyaan berbobotnya juga bagaimana memancing Bu Fitri Kumalasari mau mengeluarkan ide-ide ya, atau strategi-strategi dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Bu Fitri. Nah, kalau selanjutnya kira-kira Bu Marniati ada nggak yang perlu diperbaiki nanti rasanya ke depan, atau yang ada nih masih kurang nih sedikit ini gitu, ada nggak, masih ada rasa-rasa gitu? Ya Bu, menggali pertanyaan yang berbobot Bu, sehingga tergali semua permasalahan-permasalahan dari coach saya Bu. Oke, jadi menurut Bu Marniati untuk kedepannya mungkin pertanyaan berbobot ini lebih ditingkatkan, lebih dimaksimalkan gitu ya, lebih apalagi nampak solusi dari permasalahan yang muncul ya. Itu saja. Betul sekali Bu Marniati, tapi tadi sudah bagus sekali apa yang Bu Marniati lakukan kepada coachingnya. Mudah-mudahan dengan latihan ya Bu Marniati ya, kita namanya
manusia, guru juga, dengan kita sering berlatih mudah-mudahan bisa lebih maksimal ke depannya. Nah, demikianlah proses coaching kita pada sesi pertama. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatian ibu-ibu semuanya. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini ibu-ibu hebat nan cantik di pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Nah, pada sesi ini saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Fitri Kemalasari sebagai observer pada sesi 2 ini, dan Ibu Mira Amazola sebagai coach di sesi 2, dan juga Ibu Marniati selaku coach pada sesi 2 ini. Nah, pada sesi ini saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Bu Mira selaku coach pada sesi ini. Selamat pagi Bu Mira, apakah sudah siap untuk melakukan coaching kita pada pagi hari ini? Selamat pagi Bu Ami, insya Allah siap Bu Ami. Alhamdulillah siap ya Bu Mira ya. Baik Bu Mira, nah sebelum kita melakukan praktek coaching, terlebih dahulu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama mengenai rubrik penilaian percakapan coaching kita hari ini. Kita mengacu pada alur tirta ya Bu Mira ya. Nah, diharapkan nanti ketika proses coaching yang Ibu Mira lakukan bersama Bu Marniati terlihat menggunakan alur tirta. Kemudian sebelum kegiatan coaching ini dimulai, mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Mira selaku coachnya. Nah, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bu Mira kembangkan dalam coaching kita di sesi ini? Oke, terima kasih atas kesempatannya Bu Ami. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam kompetensi coaching itu ada 3. Yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi ini, saya cuma ingin fokus kepada satu hal nantinya Bu Ami, yaitu bagaimana memberikan pertanyaan berbobot. Oh, jadi dari ketiga kompetensi yang dikembangkan, yaitu kehadiran penuh, mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, Bu Mira pengembangnya lebih spesifik nantinya kepada pertanyaan berbobot ya Bu Mira ya? Iya, ya. Insyaallah Ibu. Nah, indikator ini menurut Ibu Mira, kira-kira apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan dari kegiatan ini nantinya? Oke, terima kasih Bu. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan berbobot ini nantinya diharapkan bisa menggali segala permasalahan-permasalahan yang ada atau yang sedang dihadapi oleh coaching, dan bisa membantu coaching nantinya memecahkan masalahnya dan mencari solusinya berdasarkan potensi-potensi yang dimilikinya. Itu Bu Ami. Oke, luar biasa sekali nih ya Bu Mira. Baiklah Bu Mira, sepertinya kalau lihat wajah Bu Mira ini sudah tidak sabar lagi untuk segera bercakap-cakap dengan coachnya, yaitu Bu Marniati. Silakan untuk dapat memulai percakapan coachingnya. Oke, terima kasih Bu Ami. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ami Marniati, gimana kabarnya? Sehat Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bu Mira. Oke, nah Bu Ami, sekarang udah jam 13 loh nih. Kan udah waktunya istirahat siang. Gimana nih, kita makan siang dulu atau gimana Bu Ami? Iya, sekarang udah jam 13 ya Bu Mira ya. Iya. Baik, makan siang dulu kita Bu Mira, sambilan kita nanti berdiskusi Bu Mira. Oke. Nah, Bu Ami, tapi kelihatannya Bu Ami nggak semangat nih. Apakah ada sesuatu yang terjadi? Kayak kelihatan kayaknya lagi murung gitu.
Mungkin Bu Ami bisa sharing, bisa cerita apakah ada permasalahan. Siapa tahu ini kita dengan adanya sharing ini sama-sama bisa meringankan beban yang Bu Ami rasakan nantinya. Ya, sebenarnya saya ingin berbagi cerita nih Bu Mira. Iya. Memang saya agak terganggu nih Bu Mira. Tapi saya segan untuk cerita sama Bu Mira nih. Saya lihat dari tadi Bu Mira penuh ya mengajarnya, dan saya merasa Bu Mira capek hari ini Bu Mira. Sebenarnya nggak apa-apa kok Bu Ami, santai aja. Saya siap kok mendengarkan cerita Bu Ami nantinya. Nah, itulah kita gunanya berteman Bu Ami, kita bisa saling berbagi. Mudah-mudahan apa yang Bu Ami sampaikan nanti bisa melepaskan segala beban yang Bu Ami rasakan dan bisa juga mencari solusi atas permasalahan Bu Ami nantinya. Terima kasih Bu Mira. Ya, sebenarnya saya memang lagi membutuhkan teman yang untuk berbagi nantinya. Oke, ya silakan Bu Ami, dengan senang hati saya akan mendengarkan apa nih cerita Bu Ami. Silakan kalau mau diceritakan saja langsung Bu Ami. Jadi begini Bu Mira, dari tadi pagi saya kurang mood nih mengajar nih Bu Mira. Memang lagi-lagi ini ada masalah lagi nih dengan anak saya di kelas. Ya, kebetulan ini Rashid nih Bu Mira. Rashid sering mengganggu teman-temannya yang sedang asik belajar Bu Mira. Ketika ditanya, alasannya lagi-lagi tidak sengaja, hanya bercanda. Padahal temannya sudah menangis karena Rashid nih Bu Mira. Sebenarnya saya juga sudah memanggil Rashid nih Bu Mira dan menasihati, tapi tidak ada perubahan. Nah, ini saya menjadi kesal nih Bu Mira tentang kondisi ini Bu Mira. Oke, oh begitu ya Bu Ami ya. Kira-kira nih Bu Ami, apa yang Bu Ami harapkan nantinya dari percakapan kita? Ya, itu saya berharap ini adanya solusi nih Bu Mira ya, yang efektif sehingga murid saya ini bisa menghargai temannya sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati di kelas Bu Mira. Oh gitu. Jadi Bu Ami bisa cerita nggak sebenarnya kondisi Rashid ini sekarang itu bagaimana ya Bu Ami? Apakah Rashid ini selalu mengganggu temannya setiap hari atau hanya sekali-sekali saja karena iseng atau gimana Ibu Ami? Jadi situasi ini apa ya Bu Mira ya, murid saya bernama Rashid ini murid baru nih Bu Mira. Anak pindahan dari daerah lain gitu ya, berpindah di sekolah kita. Jadi dia selalu mengganggu temannya. Yang dilakukannya itu saja Bu Mira, seperti mengejek lah, mencium temannya lah, sehingga kadang-kadang mengambil pena temannya lah gitu dalam. Nah, ini membuat keributan di dalam kelas Bu Mira. Sampai-sampai juga ada temannya yang menangis Bu Mira. Nah, saya pikir ini anak ini sangat NPU sekali Bu Mira. Begitu. Jadi menurut Bu Ami apa nih kira-kira yang membuat si Rashid atau ada nggak hal lain yang mempengaruhi Rashid melakukan hal tersebut? Itulah Bu Mira, sebenarnya saya kasihan juga melihat Rashid Bu Mira, karena saya perhatikan murid saya ini sepertinya kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Kalau mendapatkan informasi Bu Mira, ayah Rashid ini bekerja di luar kota Bu Mira, dan ibunya sehari-hari juga mencari uang berdagang di pasar. Jadi menurut saya itu membuat sikap dan perilaku Rashid ini kurang juga Bu Mira. Termasuk juga kita lihat baju seragam Rashid juga kurang bersih setiap hari ke sekolah Bu Mira. Oke. Oh, jadi
karena Rasid merasa kurang kasih sayang dari orang tuanya atau kurang perhatian dari orang tuanya, makanya dia bersikap iseng kepada teman-temannya. Apakah seperti itu, Bu Ami? Iya, seperti itu, Bu Mira. Jadi sekarang situasi apa yang Bu Ami harapkan dari anak ini nantinya? Ya, tentu saya mau siswa saya ini Rasid mengubah sikapnya, Bu Mira, dan tidak membuat keributan lagi di dalam kelas, Bu Mira. Dan saya juga ingin juga ya bertemu dengan orang tua Rasid, karena kita ingin orang tua peduli terhadap perkembangan anaknya, bukan hanya sekedar menyerahkan anaknya 100% kepada pihak sekolah, Bu Mira. Iya. Setuju sekali dengan apa yang Bu Ami sampaikan. Memang dalam pendidikan anak ini harus ada kerjasama, ya Bu Ami ya, antara pihak sekolah dan orang tua, karena dengan adanya komunikasi antara kita, maka kita sama-sama bisa membentuk karakter siswa. Tapi kalau ada ketimpangan, nah di sana letak ketidakseimbangan. Apakah seperti itu, Bu Ami? Iya, begitu, Bu Mira. Oke. Nah, jadi sekarang kira-kira apa yang bisa membuat hal tersebut bisa terwujud, Bu Ami? Atau situasi apa yang Bu Ami harapkan nantinya agar bisa terpecahkan masalah yang ada ini? Ya, menurut saya, Bu Mira, mungkin saya harus menghadapi Rasid ini lebih sabar lagi ya, Bu Mira ya. Dan saya perlu bicara dari hati ke hati pada si Rasid, Bu Mira. Mungkin seperti yang Bu Mira sudah pernah ya mengatakan berkolaborasi sama saya itu ya, menerapkan ilmu segitiga restitusi, begitu, Bu Mira. Oke, tadi Bu Ami juga mengatakan kita perlu komunikasi dengan orang tua, dan yang kedua menerapkan segitiga restitusi. Kita mulai yang pertama dulu, Bu Ami, untuk komunikasi dengan orang tua. Menurut Bu Ami, apalagi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kepedulian orang tuanya ini, kira-kira, Bu Ami? Sepertinya juga, kita harus berbicara juga dengan orang tua nih, Bu Mira. Begitu, Bu Mira. Apakah harus ada dilakukan pemanggilan orang tua seperti itu, Bu Ami, agar datang ke sekolah? Ya, rencananya kita mau mengirim surat nih kepada orang tuanya Rasid, Bu Mira, agar orang tua Rasid bisa hadir ke sekolah, sehingga kita nanti bisa berdiskusi untuk memecahkan masalah Rasid nih, Bu Mira. Oke. Nah, Bu Ami, kira-kira ada nggak hal lain yang Bu Ami siapkan agar permasalahan ini dapat terselesaikan atau bisa berjalan dengan baik? Rencananya seperti ini, Bu Mira, menyampaikan kondisi Rasid pada hari ini ya, kondisi Rasid, dan membuat kesepakatan dengan orang tua. Sekaligus kita mau mengaktifkan kembali buku kontrol tentang perkembangan anak nih, Bu Mira, sehingga orang tua juga terlibat aktif dalam permasalahan ini. Nah, tentu kita butuh ada kerjasama dari orang tua, Bu Mira, sehingga kita berharap nanti buku kontrol itu ada ada tanda tangan dari orang tua, dan nanti kita respon dari guru juga nanti, Bu Mira. Oh, begitu. Nah, apakah ada solusi lain atau alternatif lain kira-kira, Bu Ami, dari yang Bu Ami sampaikan tadi? Apakah masih ada yang lain yang bisa dilakukan? Sepertinya seperti itu ya, Bu Mira ya, memanggil orang tua Rasid, kita nanti berdiskusi, dan nanti kita mengusulkan ya buku kontrol ini dipantau oleh orang tua di rumah dan ditandatangani oleh orang tua. Nanti kita akan respon nanti di sekolah, Bu Mira, setiap harinya seperti itu, Bu Mira. Jadi melalui buku kontrol ya, Bu Ami ya? Iya. Nah, Bu Ami, kira-kira kapan nih Bu Ami akan menerapkan strategi ini? Secepatnya, Bu Mira, karena kita kalau berlarut ini, Bu Mira, nanti akan menjadi melebar nanti masalah anak ini. Jadi rencana saya akan segera membuat surat ya kepada orang tua Rasid,
dan besok kita akan melakukan pertemuan dengan orang tua Rashid, Bu Mira. Iya ya. Nah, menurut Bu Ami, apa yang Bu Ami lakukan setelah mendapatkan alternatif ini? Kapan pertemuan ini akan dilaksanakan? Ya, karena besok Bu Mira akan bertemu dengan orang tuanya Rashid, Bu Mira. Jadi besok ya Bu Ami ya? Ya, ya. Nah, kira-kira siapa saja yang bisa nantinya mendukung Bu Ami agar terlaksananya program-program yang telah Bu Ami sampaikan tadi? Ya, tentu saya perlu dukungan ya Bu Mira dari kepala sekolah ya Bu Mira ya. Ya. Dan juga rekan-rekan guru kita nih Bu Mira, terutama nih guru PAI kita di kelas Bu Mira, karena mereka juga akan memantau perkembangan karakter anak-anak ini Bu Mira. Nah, selain itu juga kita butuh kerjasama siswa dan juga orang tua Rashid, Bu Mira. Oke. Nah, tadi sudah banyak ya Bu Ami sampaikan alternatif atau strategi-strategi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Nah, kira-kira bisa enggak Bu Ami simpulkan kira-kira apa nih pembicaraan yang telah kita lakukan dari pertama sampai terakhir gitu? Ya, oke Bu Mira. Saya merasa lega nih Bu Mira, merasa plong setelah berdiskusi dengan Bu Mira, dan saya mengucapkan terima kasih nih kepada Bu Mira. Jadi nanti saya akan coba berbicara kepada Rashid ya dari hati ke hati, dan juga berbicara kepada orang tuanya untuk perkembangan Rashid dan kerjasama ya kita antara orang tua dan sekolah melalui buku kontrol ini Bu Mira, sehingga dengan mengisi buku kontrol ini bisa meningkatkan kepedulian orang tua terhadap anaknya, dan juga dapat memberikan dampak yang baik Bu Mira terhadap Rashid sendiri dan sikap Rashid dalam belajar Bu Mira. Oke, mantap sekali Bu Ami. Semoga apa yang Bu Ami rencanakan ini bisa terwujud dan bisa mengubah karakter anak kita Rashid menjadi lebih baik lagi ke depannya. Nah Bu Ami, kami harapkan kami juga pengen nih dengar cerita Bu Ami selanjutnya setelah menerapkan strategi-strategi pembelajaran yang telah Ibu sampaikan tadi. Jangan lupa untuk berbagi, tetap berbagi. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Bu Ami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa sekali sesi coaching kita pagi hari ini. Ya, alhamdulillah ya Bu Mira ya. Proses coachingnya sudah selesai dan berjalan lancar sekali. Tadi saya sudah mengamati, sudah mengobservasi. Saya melihat sebagai observer ini Bu Mira sebagai coach sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur cerita. Nah, namun pada kegiatan proses observasi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kembali ke Bu Mira. Nah, apakah bisa nih Bu Mira diajukan beberapa pertanyaan? Boleh ya. Apa yang sudah Ibu Mira lakukan pada saat melakukan coaching tadi yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Bu Mira inginkan? Ya, seperti disampaikan di awal ya Bu Ami ya, saya ingin menitik beratkan pada pertanyaan berbobot. Jadi saya sudah berusaha memancing beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Marliati agar bisa bisa bercerita tentang permasalahan yang dihadapi dan mengidentifikasi secara detail apa yang terjadi serta Oke, Bu Mira ya. Bisa diulangi lagi nih Bu Mira. Tadi suaranya agak hilang sedikit. Jadi pendengaran saya ini bisa diulangi? Sebagaimana kita sampaikan tadi Bu Ami, jadi kan yang menjadi fokus dari coaching tadi adalah memberikan pertanyaan berbobot. Jadi dari awal saya juga sudah berusaha bagaimana
Bu Ami bisa menceritakan permasalahan yang dihadapi, apa tujuannya, lalu dari ada yang permasalahan itu mulai menggali, mengidentifikasi secara detail masalahnya, lalu apa saja solusi-solusi yang akan dimunculkan oleh Bu Ami melalui pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, serta tindak lanjut berupa tanggung jawab yang akan diberikan, dan Bu Ami bisa menyimpulkan sendiri ya dari pembicaraan-pembicaraan tadi apa saja yang bisa diambil kesimpulannya. Mungkin itu Bu Ami. Wah, luar biasa sekali Bu Mira ini. Berarti kalau dilihat tadi selaku observer, Bu Mira sebenarnya bukan saja satu kompetensi dikembangkan, sebenarnya sudah ketiga-tiga kompetensi sudah Bu Mira laksanakan dengan baik tadinya. Nah, proses coaching juga sudah sesuai dengan alur tirta, mulai dari menyepakati tujuan, kemudian memetakan situasi, kemudian mengembangkan alternatif rencana, sampai akhirnya mengambil keputusan, kesimpulan dan rencana tindak lanjutnya. Nah, Bu Mira, untuk pertanyaan terakhir kepada Bu Mira, kompetensi apa yang ingin Bu Mira kembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah Ibu Mira lakukan tadi? Oke, dari hasil coaching tadi, misalnya kan dari ada 3 kompetensi, yaitu kompetensi pertanyaan berbobot ya Bu Ami ya. Mungkin tapi saya masih kurang menggali juga baru. Tadi udah berusaha menggali apa-apa saja yang bisa potensi-potensi yang bisa diberikan oleh Bu Ami untuk menyelesaikan masalahnya. Tapi mungkin saya masih kurang dalam hal menggali rencana aksinya dalam pertanyaan-pertanyaan berbobot. Mungkin untuk kedepannya dengan banyak latihan lagi bagaimana cara memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan seni bertanya, akan lebih menggali lagi bagaimana caranya seni bertanya kepada coachee agar bisa lebih dalam lagi, lebih menyentuh dasar atau level yang diinginkan oleh coachee tersebut. Mungkin itu Bu. Benar sekali ya Bu Mira ya. Mungkin dengan latihan rutin, mudah-mudahan semua kompetensi bisa semakin berkembang dengan baik ya Bu Mira ya. Terima kasih Bu Mira. Alhamdulillah telah selesai proses coaching kita pada hari ini. Kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu-ibu hebat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Baik, pada sesi ketiga ini saya pertama kali untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Marniati ini sebagai pengamat ya, observer, dan yang menjadi coachnya ini Bu Fitri dan coachnya ini Bu Mira. Ya, begitu ya Ibu-ibu ya? Iya. Baik, sebelumnya saya mau tanya dulu nih kepada Bu Fitri, apakah sudah siap untuk melakukan coaching bersama Bu Mira pada hari ini Bu Fitri? Alhamdulillah, insya Allah siap Zahmi. Alhamdulillah siap ya. Insya Allah. Ya tentu sebelum kita melakukan praktek coaching pada hari ini, terlebih dahulu kita ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Ya, yang pertama saya di sini sebagai pengamat ya Bu Fitri. Iya Zah. Dengan dalam kegiatan coaching pada hari ini. Nah, kedua tentu coaching kita pada hari ini mengacu pada alur tirta ya. Iya, pada alur tirta. Jadi kita harapkan ketika proses coaching nanti terlihat ya menggunakan alur tirta. Nah, sebelumnya kita mulai dulu ya. Tentu dalam coaching kita berharap dan mencapai kompetensi ya Bu Fitri ya. Iya. Ada 3 kompetensi dalam coaching. Yang pertama yaitu bagaimana coach ya
hadir ya, kehadiran penuh untuk mendengarkan ya permasalahan-permasalahan psikoci. Yang kedua, mendengarkan secara aktif ya apa yang disampaikan oleh coach. Dan yang ketiga itu bagaimana coach itu menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach. Nah, kira-kira dari 3 kompetensi coach ini yang mana yang Bu Fitri akan gali di sini dalam coaching kita pada hari ini, Bu Fitri? Baiklah Zahmi, jadi tadi seperti yang Zah katakan ada 3 kompetensi pada kegiatan coaching ini. Yang pertama kehadiran penuh, kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi itu yang ingin saya kembangkan secara spesifik sepertinya lebih ke pertanyaan berbobot ya Zahmi ya. Berarti Bu Fitri sekarang spesifiknya ya pertanyaan berbobot kepada coach kita ya Bu. Iya. Keren Bu Fitri. Sepertinya saya tidak sabar nih melihat dan mendengarkan Bu Fitri coaching bersama Bu Mira. Silahkan Bu Fitri dimulai coaching kita pada hari ini. Baik Bu Zahmi ya. Oke, baik Bu Mira. Oke, Assalamualaikum Bu Ami. Waalaikumsalam Bu Mira. Apa kabarnya siang ini Bu Mira? Semoga baik dan dalam keadaan sehat-sehat saja ya Bu Mira ya. Terima kasih Bu Ami. Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat Bu Ami. Bu Ami juga diharapkan juga selalu dalam keadaan sehat ya Bu Ami ya. Amin, amin ya Allah. Maaf nih Bu Mira, kelihatannya wajah Bu Mira memang senyum, tetapi seperti ada ini yang mau dibicarakan. Betul sekali Bu Ami pandai sekali ya, walaupun tampak luarnya senyum ya Bu Ami, sebenarnya ketahuan nih Bu Ami. Dalam pikiran ini ada beberapa hal nih yang menjadi kerisauan saya sebagai seorang guru. Kira-kira boleh minta waktunya Bu Ami nggak Bu Ami? Boleh Bu Mira. Oke Bu Mira, kalau begitu kita ngobrol santai aja ya Bu Mira, tidak apa-apa. Bisa diganggu kok waktu Bu Ami ini. Oke, Alhamdulillah. Iya nih Bu Ami, sebenarnya saya punya kendala yang saya temui di dalam kelas nih Bu Ami tentang pembelajaran murid-murid. Ya tahulah Bu Ami kalau di dalam kelas ini banyak aja masalahnya Bu Ami. Begitu ya Bu Mira. Kalau boleh tahu, boleh enggak diceritakan Bu Mira kira-kira kendala apa yang Ibu Mira hadapi? Begini Bu Ami, jadi saya di dalam kelas itu merasa siswa kurang termotivasi dalam belajar Bu Ami. Jadi ketika mereka disuruh membuat karangan, kalau sudah mulai disuruh menulis Bu Ami, apalagi dalam bahasa Inggris, itu udah mulai kelihatan mereka down ya, tidak bersemangat gitu Bu Ami. Jadi ketika dalam pembelajaran itu udah mulai tidak tertariknya, jadi merasa tidak antusias, bosan, itu udah nampak sekali dari wajah mereka. Seakan-akan mereka tidak menyukai hal tersebut gitu kan. Jadi itu yang menjadi pikiran bagi saya Bu Ami, dan itu pula yang sedang saya cari solusinya. Mungkin dengan adanya sekarang ini saya bisa sharing sama Bu Ami, bisa membantu saya membuka jalan atau menyelesaikan masalah yang saya hadapi gitu Bu Ami. Jadi Bu Mira ingin ini ya meningkatkan motivasi belajar siswa, terutama dalam keterampilan menulisnya ya Bu ya? Iya betul sekali Bu Ami. Maaf ya ini ya Bu Mira ya, saya mau konfirmasi dulu. Selama proses pembelajaran, metode, teknik, dan strategi apa yang sudah Ibu Mira lakukan? Begini Bu, saya sudah menerapkan pembelajaran itu, ada beberapa hal yang saya terapkan di kelas. Pertamanya adalah saya sudah berusaha menggunakan gambar Bu Ami ya. Terkadang kan gambar bisa dengan adanya visual bisa memancing siswa untuk mengeluarkan ide-ide mereka gitu Bu Ami. Tetapi setelah dicobakan, tetap juga tidak membangkitkan motivasi siswa ini untuk belajar, terutama kalau ketika disuruh untuk menulis, belum terbuka sama mereka inspirasi mereka untuk mulai menulis. Entah apa karena kosakatanya yang sulit atau bagaimana gitu Bu Ami.
Oh, baiklah Bu Mira. Saya mau konfirmasi lagi nih sama Bu Mira bahwa selama proses pembelajaran Bu Mira sudah menggunakan media gambar untuk memancing siswa agar bisa menulis dalam bahasa Inggris, tetapi hasilnya belum maksimal ya Bu Mira ya. Apakah betul seperti itu Bu Mira maksudnya? Betul sekali Bu Ami. Oh, baiklah Bu Mira, terhadap murid-murid Ibu Mira sekarang, jika dihadapkan dari skala 0 sampai 10 ini, di mana yang membuat murid Bu Mira berhasil nilai maksimalnya 10, dan jika belum berhasil nilainya 0, kira-kira yang dilakukan Bu Mira selama ini untuk memotivasi murid dalam meningkatkan hasil belajar berada di skala berapa ya Bu Mira ya? Sekarang ini setelah saya lihat Bu Ami, mungkin siswa kita ini masih berada pada skala 5 Bu. Oh baik ya Bu Mira ya. Nah menurut Bu Mira, apakah ada strategi yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi tersebut Bu Mira? Untuk sekarang saya sedang memikirkan caranya Bu Ami, bagaimana meningkatkan keterampilan menulis siswa. Mungkin saya belum mencoba, tapi baru memikirkan langkah ke depannya Bu Ami, apakah kita memberikan kombinasi beberapa teknik pembelajaran, mudah-mudahan bisa membangkitkan semangat siswa untuk menulis. Pertama saya mau mencoba nantinya Bu Ami, ini dari beberapa masukan dari rekan sejawat, disampaikan mind mapping, pakai diskusi kelompok dan window shopping, agar dikombinasikan 3 teknik ini dalam satu pembelajaran, agar siswa tidak monoton dalam belajar dan mereka bisa aktif dalam pembelajaran. Karena seperti kita ketahui, kalau window shopping kan otomatis mereka bergerak, jadi diharapkan dengan tanpa mereka sadari mereka sudah melakukan sesuatu gitu kan. Jadi kalau mereka kesulitan, mereka bisa saling bertanya atau saling berdiskusi dalam kelompok gitu. Kira-kira Bu Ami. Oh baiklah Bu Mira, kira-kira ada nggak strategi lain yang bisa digunakan kalau seandainya masih ditemukan permasalahan tersebut? Untuk saat ini masih ada kepikiran sih Bu Ami, kemarin lihat-lihat Bu Ami di internet gitu Bu Ami, dapat satu bahan artikel bacaan, ada pembelajaran R2L katanya Bu Ami. Itu adalah reading to learn, jadi dengan memberikan bahan bacaan tentang sebuah teks, lalu meminta siswa menulis kembali teks tersebut tapi dari bahasa mereka sendiri. Tapi untuk lebih lanjutnya saya juga akan lebih membaca lebih lanjut referensi tersebut Bu Ami. Kalau bisa nanti akan saya terapkan itu sebagai alternatif nantinya dalam mengatasi masalah yang saya hadapi. Wah, sepertinya ini menarik sekali ya Bu Mira ya, pembelajaran R2L itu. Kira-kira kapan nih Bu Mira bisa melaksanakan rencana tersebut? Rencananya saya akan membuat persiapannya dulu Bu Ami, paling lambat minggu depan Bu Ami, mulai dari medianya, bahan ajarnya dan hal lainnya, karena semua satu tuh pasti butuh persiapan Bu Ami di awalnya. Kalau mudah-mudahan bisa, kalau enggak paling enggak di awal semester nanti bisa diterapkan gitu Bu Ami. Wah, itu bagus sekali Bu Mira ya, karena pembelajaran yang efektif membantu persiapan yang maksimal, membutuhkan persiapan yang maksimal tentunya. Nah, kira-kira siapa nanti yang akan membantu Bu Mira menyiapkan semua hal tentang strategi yang akan Bu Mira terapkan ini? Nantinya saya akan coba berkolaborasi dengan teman-teman sesama KKG Bu Ami. Karena pada umumnya permasalahan kami apalagi bahasa Inggris itu sama, kalau menulis itu sulit bagi siswa, jadi itu yang mau dicari solusinya bersama-sama gitu kan, dan akan kami refleksikan kembali apa yang kami dapatkan nantinya. Mungkin ada yang sebagai sama-sama observasi lah gitu Bu Ami, setelah diterapkan ini bagus nggak, ada kelebihannya nggak, ada kekurangan nggak, kalau ada kekurangannya berarti apalagi nih solusi yang terbaik, kalau ada kelebihannya maka kami akan berusaha meningkatkan gitu. Mungkin itu Bu Ami. Nah, ketika ide atau gagasan Bu Mira itu dilaksanakan minggu depan menggunakan skala 0 sampai 10 tadi, target Ibu Mira berada pada skala berapa Bu keberhasilannya ini? Jadi diharapkan ke depannya setelah penerapan ini bisa mencapai target 9 Bu Ami. Wah, luar biasa sekali nih Bu Mira. Mudah-mudahan apa yang Ibu usahakan dalam meningkatkan hasil belajar murid melalui motivasi belajar murid dapat meningkat lebih bagus ya, lebih baik ya Bu Mira ya.
Oke, terima kasih Bu Ami. Mudah-mudahan saya bisa mencapai target dan insya Allah ke depannya saya bisa melakukan evaluasi dan tindak lanjut apa yang telah saya lakukan, dan kalau bisa keberhasilan itu bisa mencapai angka 10 Bu Ami. Wow, mantap sekali nih, luar biasa sekali nih Bu Mira ya. Mudah-mudahan ketika gurunya memiliki semangat dan motivasi belajar yang tinggi, muridnya juga memiliki semangat dan motivasi yang lebih besar pula daripada muridnya, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar ya Bu Mira ya. Oke, terima kasih Bu Ami yang sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan saya. Akhirnya saya mendapat penguatan nih dalam bagaimana cara memotivasi siswa dalam meningkatkan keterampilan menulis mereka nantinya. Sama-sama Bu Mira, sebenarnya dari percakapan kita tadi Bu Mira juga memotivasi saya nih ya. Jadi kita berharap semoga dapat memotivasi belajar murid dan meningkatkan hasil belajar muridnya ya Bu Mira ya. Oke, terima kasih Bu Ami. Makasih Bu Mira. Sama-sama ini, mudah-mudahan semester depan saya udah lihat nih hasilnya Bu Mira ya. Oke, insyaallah Ibu. Oke, terima kasih. Sama. Ya, alhamdulillah tadi sudah sama-sama kita saksikan ya. Saya sebagai observer sudah menyaksikan percakapan atau coaching antara Bu Fitri dengan Bu Mira ya, Bu Mira. Iya Bu. Nih. Bu Mira, Bu Fitri ya? Iya Bu Fitri Zahami. Tadi diperhatikan ya dari awal coaching sampai terakhir tadi saya perhatikan ini alur tirtanya sudah nampak ya Bu Fitri ya. Mulai dari Alhamdulillah. tujuan ya, dari tujuan, identifikasi ya, rencana aksinya dan tanggung jawab sudah nampak tadi ini dari alur coaching kita tadi. Tadi di awal juga saya sudah tanyakan nih Bu Fitri, kompetensi apa yang akan Bu Fitri capai dari coaching kita pada hari ini. Tadi Bu Fitri sampaikan bahwa adanya pertanyaan berbobot ya. Iya. Pada coaching. Saya lihat juga dari percakapan coaching kita tadi luar biasa Bu Fitri menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching kita. Iya, makasih. Luar biasa ya. Ya Bu Fitri ya. Iya, terima kasih Zahami atas pujiannya. Tapi saya lihat juga Bu Fitri, ternyata kompetensi Bu Fitri tidak satu aja Bu Fitri. Ternyata ketiga kompetensi coach itu Bu Fitri sudah miliki nih Bu Fitri. Iya. Ya, kehadiran penuh ya, kehadiran penuh mendengarkan aktif kepada dari coaching kita. Ini tiga kompetensi udah luar biasa juga gitu ya. Meskipun tadi Bu Fitri ya menggali pertanyaan berbobot kepada coach kita. Nih, kira-kira ini saya mau bertanya sama Bu Fitri. Tadi kan sudah menjalankan coaching ya. Iya, Zah. Kira-kira dari coaching kita tadi apa yang perlu Bu Fitri tingkatkan nih Bu Fitri? Nah, makasih Zahami ya. Sebenarnya saya setelah melakukan praktek coaching ini, mungkin semua kompetensinya saya harus kembangkan. Ini bagaimana saya mulai hadir secara penuh kepada coach dan menjadi pendengar yang aktif dan menyampaikan beberapa pertanyaan berbobot agar dapat menggali solusi atau pertanyaan kepada coach. Jadi coach merasa senang melakukan proses coaching dengan saya nantinya. Begitu Zahami ya. Ya, luar biasa Bu Fitri. Mudah-mudahan dengan berjalannya waktu nanti kita sering melakukan coaching ini, kita menjadi terbiasa ya Bu Fitri ya. Iya Zahya. Ya mungkin itu aja lah Bu Fitri dan Bu Mira, luar biasa ya memantau tadi percakapan atau coaching antara Bu Fitri dan Bu Mira ini luar biasa nih. Terima kasih Zahami. Ya, mungkin itu saja saya tutup sesi kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.